A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Kita akan menikmati satu perjalanan yang penting, kepahlawanan yang nyata dan penakluk ulung, yaitu sang penakluk Lebanon, Yazid bin Abu Sufyan al-Umawi. Yazid masuk Islam pada masa penaklukan kota Mekah. Ia turut serta dalam perang Hunain bersama Rasulullah SAW. Nabi memberikan kepadanya harta rampasan Hunain sebanyak 100 ekor unta ditambah 40 auqiyah yang ditimbang oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi. Beliau bernama Yazid bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Umawi. Biasa dipanggil dengan julukan Abu Khalid. Yazid tergolong putra termulia dari Abu Sufyan, sehingga disebut Yazid yang baik hati. Dan dia termasuk sahabat utama. Rasulullah SAW pernah menugasinya ke Taimah, salah satu desa kecil di tepi negeri Sam. Dari situ dapat kita ketahui bahwa Yazid memiliki keislaman yang baik dan tergolong orang kepercayaan Nabi SAW. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada Yazid bin Abi Sufyan saat memerintahkannya memimpin satu pasukan besar asal Mekah. Di antaranya ada komandan Suhail bin Amru al-Quraisy al-Amiri. Mari kita simak wasiat besar Abu Bakar kepadanya sebagaimana tercantum dalam kitab Sejarah Ibnu Athir. Aku menjadikanmu pemimpin untuk mengujimu dan aku utus keluar. Sekiranya engkau laksanakan dengan baik, niscaya aku kembalikan engkau pada kepekerjaanmu dan aku promosikan. Jika engkau gagal, maka engkau akan aku pecat. Oleh karena itu takutlah kepada Allah, sebab Dia dapat melihat batinmu sebagaimana melihat lahirmu. Sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling kuat dalam mendekatkan diri kepadanya. Orang yang terdekat kepada Allah adalah orang yang paling kuat dalam mendekatkan diri kepadanya melalui amalnya. Sungguh kuserahkan kepadamu tugas Khalid. Waspadalah dan untuk tidak bersikap jahiliyah, sebab Allah murka kepada sikap seperti itu dan murka pula kepada pelakunya. Apabila engkau menghadap tentaramu, bersikaplah yang baik kepada mereka. Tampilkan sikap yang baik dan anggaplah mereka baik. Apabila engkau beri nasihat, persingkatlah, sebab banyak bicara dapat membuat lupa. Perbaikilah dirimu, niscaya orang lain memperbaiki sikap terhadapmu. Laksanakan sholat pada waktunya dengan menyempurnakan rukuk, sujud serta khusyuknya. Apabila datang kepadamu utusan dari musuhmu, hormatilah mereka. Persingkatlah keberadaan mereka, sehingga ketika mereka keluar dari markasmu, mereka pun masih tidak memahaminya. Jangan engkau perlihatkan kepada mereka kekuatanmu dan ilmumu. Tempatkanlah mereka di ruang tamu militer. Cegahlah orang-orang bawahanmu bercakap dengan mereka. Hendaklah engkau sendiri yang melakukan percakapan dengan mereka. Jangan engkau ungkapkan rahasiamu, sebab mereka akan mengingat keadaanmu. Bila mereka mengajakmu berunding, bersikaplah jujur. Jangan takut menyatakan keinginanmu sehingga engkau dirisaukan oleh hatimu. Lalulah malam hari bersama sahabat-sahabatmu sehingga ada berita-berita datang kepadamu dan terungkap hal-hal yang tidak jelas. Tingkatkan penjagaanmu dan ancamlah mereka dengan pasukanmu. Lakukanlah kejutan-kejutan terhadap penjagaan mereka. Kepada tentara yang lalai dalam tugas jaganya, sikapilah dengan cara mendidik. Hukumlah tanpa berlebih-lebihan. Hukumlah pada malam hari. Jadikanlah peluang pertama lebih panjang dari peluang akhir. Sebab peluang pertama lebih mudah dalam kaitan kedekatannya kepada mereka. Jangan lalai kepada keluarga para tentaramu, sebab engkau dapat merusaknya. Jangan mencari-cari kesalahan mereka, lalu kamu sebarluaskan. Jangan suka membongkar rahasia orang lain.
Cukuplah sebatas yang mereka nyatakan secara terang-terangan. Jangan duduk-duduk dengan orang-orang yang suka iseng. Duduklah bersama orang-orang jujur dan serius. Penuhilah janji. Jangan bersikap pengecut sebab engkau akan dihinakan masyarakat. Hindarilah bergerombol-gerombol sebab itu mendekatkan kepada kefakiran dan menolak pertolongan. Kalian akan menjumpai kaum yang mengucilkan diri di biara-biara. Biarkanlah mereka dan biarkan pula biaranya itu. Abu Bakar berkata kepada para komandan di Syam, apabila kalian berhimpun hendak berperang, maka pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah, atau jika bukan Abu Ubaidah, maka Yazid bin Abu Sufyan. Mula-mula 3.000 tentara menyertai Yazid, tapi Abu Bakar terus menambah jumlah pasukan untuk Syam. Setiap komandan memimpin 70.500 tentara. Saat itu sasaran Yazid adalah Damaskus, dan tiap-tiap komandan punya target sendiri-sendiri. Yazid memimpin pasukannya menuju negeri Syam melalui jalan Tabuk. Tabuk adalah daerah di antara Wadi Al-Qura dengan Syam. Di tengah perjalanan, Ikrimah mengetahui ada gerombolan yang berpihak kepada Romawi di Al-Urbah. Abu Amamah Al-Bahili menghadapi mereka dan dapat menghalau mereka. Perang ini merupakan perang pertama terhadap Syam sesudah pasukan Usamah bin Zaid. Banyak orang datang menghadap Abu Bakar, lalu beliau mengimbau mereka bersama Muawiyah bin Abi Sufyan dan memerintahkannya agar menjumpai saudaranya Yazid. Ketika berpapasan dengan Khalid bin Sa'ad bin Al-As, ia pun bergabung bersama sahabatnya yang lain. Dengan begitu, kian bertambahlah pasukan Yazid. Ketika pasukan muslimin hampir tiba di negeri Syam, Kaisar Heraklius mengirim pasukan untuk menyambut mereka. Kaisar Romawi itu mengutus komandan Jirjah untuk menghadapi Yazid. Yazid lalu mengirim surat kepada Amr bin As, bagaimana menurut pendapatmu? Amr menjawab, menurut pendapatku, hendaklah kita bersatu, sebab apabila pasukan seperti kita bersatu, niscaya kita tidak terkalahkan. Apabila kita terpecah-pecah, niscaya masing-masing kelompok tidak akan dapat bertahan karena banyaknya musuh kita. Mereka pun mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar dan beliau menjawab seperti jawaban Amr bin As. Yang seperti kalian tidak dapat dihalau oleh kelompok kecil. Yang dapat dihalau adalah 10.000 dosa. Oleh karena itu, jagalah diri kalian dari dosa. Bersatulah di Yarmuk dengan bahu-membahu dan saling berhubungan, kata Khalifah dalam suratnya. Pasukan muslimin bersatu padu di Yarmuk, seperti juga pasukan Romawi di sana. Dengan kekuatan yang bersatu seperti itu, terbuka pulang bagi pasukan muslimin untuk mencerai berikan musuh dalam peperangan sengit di Yarmuk. Ketika itu Yazid bin Abi Sufyan berada di kesatuan sayap kiri. Ia mengukir sejarah dalam membela muslimin melawan Romawi. Peperangan itu menjadi buah bibir para sejarawan karena besarnya patriotisme dan semangat kaum muslimin. Yazid bin Abi Sufyan sendiri banyak dipuji orang dan para sejarawan mengatakan bahwa Yazid punya keberanian yang luar biasa dalam perang yang sangat sengit itu. Yazid bin Abi Sufyan juga turut serta dalam penaklukan kota Basra di Syam bersama Abu Ubaidah, Khalid bin Walid dan Surahbil bin Hasanah. Ia juga turut serta dalam penaklukan Damaskus. Lalu Panglima Abu Ubaidah mendudukkan Yazid di kota besar itu, sementara dia sendiri pergi ke Fil. Yazid tidak berhenti di Damaskus. Ia dan pasukannya bergerak menaklukkan kota-kota di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon. Satu persatu kota Sidon dan Arko, yaitu daerah di sebelah timur Tripoli, Jibail dan Beirut jatuh ke tangan pasukan Yazid. Seluruh Lebanon relatif mudah ditaklukkan olehnya. Yazid juga gigih menyerang Romawi guna mempertahankan Damaskus. Abu Ubaidah mengirim Khalid bin Walid untuk memukul pasukan Romawi yang bergerak menuju Damaskus dan dari belakang sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali kabur. Setelah menjabat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar ibn Khattab mengirim surat kepada Yazid, memerintahkannya untuk memberangkatkan saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menaklukkan Kaisaria. Muawiyah segera bergerak, kemudian mengepung kota itu hingga membuat penduduknya berlarian ke sana kemari, tercerai-berai. Ia meminta mereka masuk ke benteng. Setelah pengepungan dalam waktu yang cukup lama, mereka pun keluar hendak memerangi Muawiyah. Ia menghadapi mereka dan keduanya berhasil membunuh 80.000 orang dan memaksa 100.000 orang lainnya melarikan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Yazid bin Abu Sufyan.
Ia wafat pada tahun ke-18 Hijriah 639 Masehi karena wabah penyakit kolera di wilayah Amwas. Jenazahnya dikebumikan di Damaskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.